Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuliah hari ini kita bicara tentang aktivasi teknologi informasi untuk kolaborasi. Jadi dalam organisasi kita nggak bisa lepas dari yang namanya kolaborasi, membuat suatu keputusan bersama, kerja bersama, ataupun yang dilakukan secara bersama-sama. Di sini dukungan teknologi informasi sangat berperan dalam rangka untuk kolaborasi. Dukungan aktivasi teknologi informasi untuk kolaborasi merujuk pada segala bentuk bantuan yang diberikan untuk memberikan bahwa teknologi informasi dapat digunakan secara efektif dalam mendukung kerjasama dan interaksi antar individu atau tim. Ini mencakup segala hal mulai dari penyediaan perangkat keras, perangkat lunak yang tepat, hingga pelatihan pengguna dan pemeliharaan sistem. Jadi tujuan utama kolaborasi ini dengan dukungan teknologi informasi ini untuk mengambil suatu keputusan atau bekerja sama untuk agar terbentuk suatu efektivitas kerja, ya itu, atau kita berkolaborasi dengan rekan stakeholder yang lain, dengan konsumen itu juga. Jadi lebih ada yang digunakan secara efektif kerja kita itu dalam rangka kolaborasi. Aktivasi teknologi informasi penting untuk kolaborasi dalam rangka satu yang tadi sudah dijelaskan, efisiensi. Jadi dapat menyederhanakan proses kerja, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada aksesibilitas. Kolaborasi lintas jarak dan waktu menjadi lebih mudah, memungkinkan tim bekerja dari mana saja. Artinya di sini bahwa ya memang dengan adanya teknologi informasi jarak sudah tidak ada pengaruh di sini. Lalu muncul suatu komunikasi yang efektif, tepat untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan akurat. Jadi alat komunikasi ini membantu untuk itu, dan juga untuk mengambil keputusan yang lebih baik, akses ke data yang terpusat dan analisis yang cepat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena data sudah tersedia di sini. Kolaborasi semua bisa mengakses data atau semua menginput data, lalu ada yang menganalisis dengan cepat untuk menghasilkan suatu informasi dalam rangka pengambilan keputusan. Dan juga munculnya inovasi. Lingkungan kerja yang kolaboratif mendorong munculnya ide-ide baru atau solusi-solusi inovatif. Dengan rapat bersama-sama memunculkan ide-idenya itu, lalu kita bahas idenya, ada inovasi muncul di situ, akan membantu suatu diferensiasi produk tentunya. Aspek penting dalam dukungan aktivasi teknologi informasi, yaitu yang pertama kita harus memperhatikan perangkat kerasnya, komputernya, laptop, atau pakai tablet atau smartphone, spesifikasi yang memadai, yang kompatibel dengan software yang digunakan. Lalu perangkat jaringannya harus ada routernya, wifi, switchnya, ya, untuk koneksi yang stabil. Dan juga perangkat konferensi perlu kamera, mikrofon, kamera yang bisa pakai webcam, speakernya, komunikasi secara visual untuk mendukung komunikasi secara visual dan suara. Dan juga perlu peralatan penyimpanan data, hard disk, hard drive, ya, cloud storage, ya, untuk menyimpan dalam berbagai file hasil kolaborasi itu. Jadi untuk dokumentasi juga. Lalu yang kedua, perangkat lunak. Perlu diperhatikan juga bahwa sistem operasinya harus stabil dan aman. Aplikasi produktivitas yang digunakan seperti Microsoft Office, Google Workspace, ya kan, untuk mengelola dokumen bersama-sama, spreadsheet bersama-sama, dan presentasi. Lalu alat komunikasinya, software alat komunikasi bentuk email juga bisa kolaborasi, video conferencing, instant messaging, ya, seperti Zoom, Microsoft Teams, Google
Google Meeting, nah itu bisa juga, atau Slack, nah itu banyak sekali program fasilitas itu. Ya. Platform manajemen proyek, itu secara kolaborasi kita menjalankan suatu kegiatan proyek sistem informasi harus di manage dengan menggunakan Microsoft Project bisa, Trello bisa, Asana bisa, untuk mengatur tugas dan alur kerja. Sedangkan perangkat lunak yang terakhir yaitu alat kolaborasi berbasis cloud. Di sini file-file yang dihasilkan dari kolaborasi harus bisa disimpan dalam bentuk penyimpanan cloud itu tadi, ya kan? Seperti Google Drive, Dropbox itu yang bisa digunakan, ya, sehingga bisa di-share atau berbagi file bekerja secara bersama-sama. Lalu yang ketiga, infrastruktur juga harus diperhatikan. Jaringannya harus bisa cepat dan stabil, ya, tidak lambat. Tuh. Server yang tempat penyimpanan data, ya, dan menjalankan aplikasi juga harus diperhatikan dalam rangka infrastruktur. Sedangkan yang terakhir untuk infrastruktur, keamanan jaringan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Jadi di sini harus kita pasang yang namanya firewall, ya, kita pasang security-nya, password-nya, nah supaya orang yang tidak berkepentingan tidak bisa akses masuk ke data atau jaringan kita, apalagi mengambil data, itu ya. Yang keempat, aspek pentingnya yaitu pelatihan dan dukungan pengguna. Pelatihan yang komprehensif tentang cara menggunakan perangkat lunak dan alat kolaborasi. Di sini kita harus user friendly atau familiar dengan yang namanya perangkat lunak yang digunakan dalam rangka kolaborasi itu. Jika memang tidak familiar ya harus dilakukan pelatihan itu. Kalau terbiasa sudah nggak masalah, kita hanya gunakan lalu bisa dipakai. Dukungan teknis yang tersedia untuk membantu pengguna mengatasi masalah. Nah ini harus diperhatikan juga. Ya, jadi kita menggunakan jika memang ada kendala kita minta dukungan teknis dari IT support atau memang orang-orang yang ahli di bidang teknologi informasi. Memunculkan dokumentasi yang jelas dan mudah diakses, ini juga hal yang penting dalam rangka untuk kearsipan bahwa kita berkolaborasi, contohnya rapat ini dilakukan tanggal berapa, ringkasannya apa, notulensinya, nah itu dalam rangka dokumentasi yang bisa digunakan lalu disimpan dalam bentuk cloud itu tadi. Lalu aspek penting yang kelima yaitu kebijakan dan prosedur. Di sini harus diatur kebijakan penggunaan teknologi yang jelas dan konsisten. Kalau memang ini digunakan untuk bekerja, ya digunakan untuk bekerja, bukan untuk yang lain. Ya, prosedur untuk berbagi data, siapa yang bisa mengakses data A, data B, siapa yang bisa menginputkan data A, data B, ini juga harus jelas, ya, agar informasi, data dan informasi bisa aman. Itu. Lalu panduan untuk mengatasi masalah dan konflik yang timbul. Ini standar etika sudah yang bisa disampaikan di dalam organisasi. Jadi dalam hal penggunaan sistem informasi atau teknologi informasi dalam kolaborasi, apa yang diperbolehkan kita perbolehkan kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Ini muncul dalam pedoman dan etika itu, ya, dalam bentuk etika. Oke. Alat dan platform kolaborasi. Seperti tadi ada beberapa contoh yang bisa yang sudah saya sampaikan, salah satunya Google Workspace. Nah, Google Workspace ini kebetulan Universitas Brawijaya juga bekerjasama dengan Google, yaitu Google Workspace ini. Ya, kita tahu bahwa kita bisa kolaborasi, menginputkan data bersama-sama, meng-share informasi secara bersama-sama, ya, dengan Gmail-nya, Google Doc, ya kan, Google Sheet, Google Slide, dan Google Drive itu. Lalu bisa juga menggunakan platform Microsoft 365. Itu untuk produktivitas juga, Microsoft itu mencakup Outlook, Word, Excel, PowerPoint, dan OneDrive-nya. Bisa di-share yang punya akun Microsoft 365. Kalau pakai Slack, platform komunikasi dan kolaborasi
sering digunakan juga situ ya, yang populer itu selain Zoom. Nah, ini untuk konferensi yang banyak digunakan untuk rapat secara virtual ya kan, dan lain-lainnya. Itu kalau di Google Workspace itu ada juga Google Meeting, itu juga bisa digunakan untuk kolaborasi video konferensi. Lalu Trello tadi untuk memanajemen proyek, jadi bisa tahu pekerjaan apa aja yang akan dikerjakan dan yang sudah dikerjakan di situ. Begitu juga Asana, hampir sama dengan Trello itu. Jadi manajemen proyek yang fleksibel dapat disesuaikan. Artinya bahwa tahap-tahap kita berkolaborasi itu bisa diketahui ini hal yang sudah dikerjakan dan mana hal yang belum dikerjakan. Oke, kita lanjutkan tip meningkatkan kolaborasi dengan teknologi. Kita harus bisa memilih alat yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan tim, preferensi tim. Tim harus familiar dengan alat yang kita gunakan. Latih pengguna secara teratur. Pastikan bahwa anggota tim memahami cara menggunakan alat yang baik. Dengan pelatihan, kalau memang kurang familiar, kita ajari, lalu menggunakan bersama-sama dengan tidak kesulitan akhirnya. Dan meningkatkan atau dengan membuat budaya kolaborasi, dorong tim untuk berbagi ide secara bekerja sama. Jadi kolaborasi dibutuhkan ya. Budaya di sini untuk menyamakan persepsi, itu juga bisa memunculkan ide-ide dan inovasi. Yang penting juga evaluasi secara berkala, tinjau secara teratur efektivitas alat dan proses kolaborasinya. Jadi yang terakhir, kesimpulan. Jadi dukungan aktivitas teknologi informasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif. Dengan alat yang tepat, memberikan pelatihan yang memadai, dan membangun budaya kolaborasi, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kinerja secara keseluruhan. Jadi penting di sini kolaborasi itu untuk meningkatkan yang namanya efisiensi dan inovasi. Yang penting kita bisa ketemu dengan yang lain, menyampaikan ide-ide yang terbaik untuk organisasi dan memunculkan suatu inovasi di situ. Jarak tidak akan mempengaruhi dengan adanya kolaborasi dimanapun peserta itu berada, bisa kita melakukan kolaborasi dengan menggunakan teknologi informasi. Oke, sekian kuliah hari ini. Terima kasih.